Halo pendengar sekalian, selamat datang di Berita Falun Gong. Berita dilaporkan langsung dari Tiongkok dan seluruh dunia, dari situs web Minghui. Berita minggu ini. Organisasi Hak Asasi Manusia Jerman merilis siaran pers tentang penindasan transnasional PKT. Peringatan 27 tahun penganiayaan Falun Gong oleh Partai Komunis Tiongkok PKT pada 20 Juli 2026. Sebagai bentuk peringatan ini, The Society for Treated Peoples (STP), sebuah organisasi hak asasi manusia Jerman, mengeluarkan siaran pers yang mengutuk penganiayaan dan penindasan lintas negara yang dilakukan oleh PKT terhadap praktisi Falun Gong dan orang-orang yang berada di pengasingan. The Society for Treated Peoples (STP) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada 1970 yang didedikasikan untuk melindungi etnis dan minoritas lain yang dianiaya. Organisasi ini memiliki status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan status partisipatif dengan Dewan Eropa. Siaran pers tersebut berbunyi, sejak 20 Juli 1999, praktisi Falun Gong di Tiongkok telah secara sistematis dianiaya, ditahan, disiksa, dan dipaksa untuk bekerja dan menjalani pendidikan ulang. Lebih jauh lagi, telah ada bukti yang kredibel selama bertahun-tahun tentang pengambilan organ secara paksa yang diorganisir oleh negara dari praktisi Falun Gong yang ditahan. Sejak penganiayaan dimulai, rezim Tiongkok telah berupaya melegitimasi penindasan terhadap Falun Gong, meskipun tidak ada dasar hukum. Undang-undang tentang peningkatan persatuan dan kemajuan etnis yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026, secara signifikan memperketat pembatasan, khususnya pada kebebasan berkeyakinan, beragama, dan berekspresi. Dengan demikian, PKT mewajibkan penduduk Tiongkok dan komunitas agama untuk tunduk pada kepemimpinan komprehensif Partai Komunis Tiongkok dan mengharuskan orang tua untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka yang masih kecil untuk mencintai Partai Komunis Tiongkok. Undang-undang ini menciptakan dasar hukum untuk penganiayaan terhadap individu dan organisasi di luar Tiongkok yang dituduh merusak persatuan etnis atau mempromosikan perpecahan etnis. Rumusan yang samar ini memungkinkan untuk mengkriminalisasi latihan spiritual dan keagamaan serta pernyataan kritis yang dibuat oleh orang-orang yang hidup di pengasingan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk praktik yang telah diterapkan oleh Partai Komunis Tiongkok, yaitu penindasan transnasional terhadap orang-orang di pengasingan. Jelas Mirjam Hobolt, penasehat STP untuk Asia, ia mengatakan bahwa praktisi di Tiongkok tidak dapat berlatih dengan bebas selama 27 tahun, dan banyak orang telah dipenjara karena keyakinan mereka, mengalami penyiksaan, dan nyawa mereka pun terancam. PKT memperluas penganiayaan di luar Tiongkok yang meliputi Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Ini merupakan ancaman serius bagi praktisi Falun Gong yang tinggal di negara-negara tersebut. Pernyataan tersebut merujuk pada laporan Freedom House 2025 yang menempatkan Tiongkok sebagai negara paling aktif di dunia dalam penindasan lintas negara. Freedom House mendokumentasikan 319 insiden fisik, di mana 23% dari semua kasus sejak 2014 dikaitkan dengan Tiongkok. Selain para praktisi, orang-orang yang terkena dampak juga termasuk Uighur, Tibet, Hong Kong, dan lainnya. Siaran pers tersebut menyimpulkan, penindasan lintas negara mengancam tidak hanya hak-hak fundamental individu, tetapi juga keamanan nasional dan kedaulatan negara-negara demokrasi. STP mendesak pemerintah federal Jerman untuk secara konsisten menuntut penindasan lintas negara berdasarkan hukum pidana, untuk memperluas mekanisme perlindungan yang efektif dan efisien bagi mereka yang terkena dampak juga termasuk praktisi Falun Gong di Jerman dan Uni Eropa. Dan untuk mengadvokasi secara internasional penyelidikan independen terhadap penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap kelompok-kelompok agama dan minoritas etnis di Tiongkok. Pria Hubei dijatuhi hukuman 10 tahun karena berlatih Falun Gong. Minghui.org baru-baru ini melaporkan seorang pria di Kabupaten Xigui, Provinsi Hubei, menjalani hukuman 10 tahun di penjara Fanchiatai karena berlatih Falun Gong. Jiao Keqiong ditangkap pada 2017 dan kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun.
Saat ini dia ditahan di divisi pertama penjara. Menurut seorang sumber, karena kerja paksa jangka panjang, jari-jarinya menjadi cacat. Ia tidak memiliki keluarga yang menyetorkan uang ke rekening kantinnya, sehingga tidak dapat membeli makanan tambahan. Beberapa giginya rontok akibat kekurangan gizi. Chiao sekarang membantu narapidana lain mengambil makanan dari kantin penjara setiap hari sebagai imbalan atas beberapa camilan yang mereka berikan kepadanya. Detail lain tentang penderitaan Chiao di penjara masih perlu diselidiki. Nyala lilin di Kedutaan Besar Tiongkok di London menyerukan diakhirinya penganiayaan selama 27 tahun. Praktisi Falun Gong mengadakan nyala lilin di dekat Kedutaan Besar Tiongkok di London pada malam hari 20 Juli 2026. Mereka mengenang praktisi yang meninggal akibat penganiayaan Partai Komunis Tiongkok PKT selama 27 tahun. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Praktisi membentangkan spanduk besar yang menyerukan penghentian penganiayaan. Beberapa di antaranya memegang foto praktisi yang meninggal karena penganiayaan PKT, Partai Komunis Tiongkok, atas keyakinan mereka pada prinsip-prinsip Falun Gong, yaitu Jen Sandren, sejati baik sabar. Selama 27 tahun, tak terhitung banyaknya praktisi yang ditangkap, dipenjara, dan disiksa di Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok bahkan melakukan pengambilan organ secara paksa yang direstui negara untuk mendapatkan keuntungan besar, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal itu masih terus berlanjut. Praktisi di seluruh dunia mengadakan kegiatan sekitar tanggal 20 Juli setiap tahun untuk mengenang rekan-rekan praktisi yang telah meninggal, dan untuk meningkatkan kesadaran akan penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok PKT. Banyak warga dan wisatawan berhenti untuk membaca informasi tersebut. Beberapa mengatakan mereka merasa ngeri setelah mengetahui tentang pengambilan organ secara paksa yang dilakukan oleh PKT dan menandatangani petisi tersebut. Terima kasih telah mendengarkan Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut termasuk berita tentang penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok dan berbagi pengalaman oleh praktisi di seluruh dunia, silakan kunjungi situs web kami id.minghui.org.